Semuanya, selamat siang, Romo Susanto. Makasih banyak Selamat atas siang. kehadirannya. Eh, kita senang sekali kita berjumpa lagi dalam acara latihan meditasi bersama. Siang ini kita akan dipimpin oleh Romo Susanto. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Romo untuk mulai. Ya, terima kasih. Selamat siang, sahabat terkasih semua. Ya, terima kasih sudah diberi kesempatan kepada saya untuk berbagi di sini ya. Dan hari ini saya akan melanjutkan sharing saya tentang 16 latihan meditasi bernafas berkesadaran. Eh, ada 16 latihan, 16 tahap, dan kita sudah 2 minggu yang lalu kita sudah bahas 1 sampai 4, kemudian 5 sampai ke 8. Hari ini saya akan coba bahas lagi 9 sampai 12. Tergantung dengan waktu yang memungkinkan. Kalau memungkinkan 9 sampai 12, ya saya usahakan 9 sampai 12 ya. Ini mungkin bisa makan waktu agak lama sedikit. Jadi 4 latihan yang pertama itu, saya ulang sedikit, 4 latihan pertama itu adalah tentang menyadari tubuh, ya, nafas dan tubuh. 4 latihan yang kedua itu menyadari perasaan. 4 latihan yang ketiga yang sekarang kita mau bahas adalah kita menyadari pikiran. Pikiran di sini kita perlu tahu dulu apa sih pembentuk dari pikiran kita. Pembentuk pikiran kita mungkin banyak yang pernah dengar istilah bentuk-bentuk pikiran. Nah, itulah pembentuk pikiran kita. Dan istilah yang saya dapat dari buku yang ditulis oleh Zen Master Tinahan itu ditulisnya adalah mental formation. Formasi mental atau pembentuk pikiran. Ada 51 pembentuk pikiran. Dan mungkin saya tidak akan bahas satu-satu 51 itu apa saja. Saya akan singgung 1-2 ya. Dan kalau teman-teman sekalian ingin tahu semua 51 itu apa saja, Google saja ada, tinggal tulis aja 51 mental formation. Ya, mental formation itu nanti akan muncul ada 51. 51 ini dia terbagi atas ada 5 yang universal, 5 yang particular, 5 yang ini ada berapa yang wholesome. Kemudian ada yang wholesome, ada yang unwholesome atau mungkin yang bagus ya, dan ada yang tidak bagus. Lalu kemudian ada yang intermediate. Intermediate itu lihat sikon istilahnya. Nah, di sini kita perlu untuk menyadari pikiran kita, kita perlu tahu dulu apa sih ya pembentuk pikiran kita ini. Pembentuk pikiran kita yang perlu kita sadari tentunya pembentuk pikiran yang baik dan yang pembentuk pikiran yang tidak baik. Biasanya mungkin ada orang lebih suka bilang pakai kata positif, negatif ya. Saya lebih suka memilih kata baik atau tidak baik saja ya. Ya silakan kalau mau tetap dipakai positif negatif ya nggak masalah. Jadi contoh untuk pembentuk pikiran yang baik ya itu adalah misalnya ini ada diligence atau ketekunan, ketenangan ya, tranquility, ketenangan, vigilance, kewaspadaan, equanimity, ketenangan batin, kemudian non-harming ya, tidak menyakiti, faith ya, iman. Tapi kalau di sini Zen Master Tinahan membahas iman itu lebih ke percaya diri. Ya. Kemudian inner shame itu istilahnya tahu diri, tahu malu. Ya, kemudian
absence of craving, ya, ketiadaan hasrat, absence of hatred, ketiadaan kebencian, absence of ignorance, ketiadaan kebodohan. Nah, ini adalah contoh-contoh pembentuk pikiran yang baik, wholesome. Lalu ada unwholesome. Unwholesome ini pembentuk pikiran craving, ya, atau hasrat, keinginan, lalu kemudian serakah, kebencian, kebodohan, kesombongan, keraguan, pandangan salah, kemarahan, kedengkian, iri hati, egoistis, dan segalanya yang jelek-jelek deh, pokoknya. Itulah pembentuk-pembentuk pikiran kita, ya, mental formation kita. Ya, saya perlu singgung itu dulu karena di latihan yang ke-9 dan sampai ke-12 itu kita tentunya bahas tentang menyadari pikiran kita. Menyadari pikiran kita di sini, nanti di latihan ke-9 saya akan menyadari pikiran saya. Kemudian menyadari pikiran saya artinya saya sekarang sedang ada pemikiran, bentuk pikiran yang seperti apa tadi itu. Bentuk pikiran yang percaya diri kah? Bentuk pikiran yang tenang kah? Bentuk pikiran yang punya ketenangan batin kah? Nah, itu saya menyadari bentuk pikiran yang ada di dalam benak saya. Lalu kemudian latihan yang ke-10, saya akan membuat pikiran saya senang. Maaf, saya agak cepat ya, nggak terlalu saya detailkan, berhubung waktu juga agak terbatas. Jadi tadi latihan yang ke-9 saya menyadari pikiran saya, kemudian yang ke-10 saya membuat pikiran saya senang. Ya, menyenangkan pikiran saya. Nah, kalau Anda ingat di latihan ke-6, ke-5, kita juga ada bahas tentang menyenangkan perasaan saya. Jadi di sini apa bedanya antara menyenangkan perasaan dan menyenangkan pikiran, ya? Ya, mungkin kalau saya bilang senang secara perasaan, saya kira mungkin rata-rata mengerti lah ya. Kalau senang secara perasaan, itu emotion. Tapi senang secara pikiran itu bagaimana? Senang secara pikiran ini boleh dilihat dengan cara sesuatu yang membuat kita termotivasi. Ya, sesuatu yang membuat kita termotivasi, sesuatu pembentuk dari pikiran kita yang membentuk karakter kita ini. Jadi ketika saya membuat pikiran saya senang ini, saya perlu mencari apa sih ya yang membuat saya ini sekarang, dan yang bagus, bentuk-bentuk pikiran yang bagus yang ada di saya. Jadi misalnya saya membuat pikiran saya senang itu, misalnya ya, saya tahu saya ini sekarang orangnya tekun, misalnya. Saya adalah orang yang tekun. Nah, ini adalah mental formation yang baik. Ketika saya menyadari saya adalah orang yang tekun, ya, kita secara tidak langsung kita sudah menyirami benih-benih mental formation kita yang bagus. Hanya dengan menyadari pikiran yang bagus ini, ya. Jadi semakin sering kita juga memikirkan mental formation yang bagus yang ada di dalam diri kita, sebenarnya kita juga sudah semakin menyiram mental formation yang ada di diri kita ini. Dan itu membuat mental formation yang bagus yang ada di dalam diri kita ini semakin tumbuh besar. Yang mana sebaliknya juga, seandainya Anda
semakin sering memikirkan mental formation yang jelek, ya bagusnya sih jangan sering-sering. Semakin sering Anda memikirkan mental formation yang jelek, yang memunculkan di pikiran Anda akan semakin sering, artinya Anda akan semakin menyirami mental formation tersebut, dan dia akan semakin besar juga. Pernah ada sebuah pepatah kuno yang dari mana ya, saya lupa. Mungkin dari shamanik atau apa gitu, saya lupa. Tapi dia bilangnya begini, di dalam diri kita ini ada dua serigala. Satu adalah serigala dengan budi pekerti yang baik, ya. Dan satu lagi adalah serigala dengan serigala yang jahat. Kalau duanya itu berkelahi, siapa yang menang? Mungkin ada yang mau menjawab. Yang diperhatikan. Kalau serigala yang baik itu, ya, yang budi pekerti baik berantem dengan yang serigala yang jahat yang di dalam diri kita ini, dianalogikan seperti itu. Kalau duanya berantem, siapa yang menang? Yang mendapat perhatian. Yang mendapat perhatian, betul. Ya, kalau di dalam pepatahnya itu dia bilangnya, serigala yang kamu sering kasih makan. Serigala mana yang sering dikasih makan, dia akan semakin kuat dan dia akan menang. Serigala yang jahat yang sering kita kasih makan, dia akan semakin kuat dan dia akan menang. Jadi mental formation yang jelek yang sering kita beri perhatian, yang semakin sering kita memberi perhatian kepada mental formation yang jelek, maka dia akan juga semakin kuat. Mental formation yang jelek itu tadi ya, seperti kebencian, kesombongan, ya, kemarahan, iri hati, egoistik, itu semua mental formation yang jelek. Dan semakin sering kita memberi perhatian kepada mental formation tersebut, itu artinya kita semakin menyirami benihnya, dan itu artinya ia akan semakin besar dan semakin kuat. Jadi ketika kita mau menyenangkan pikiran kita, ya, setelah kita sadari ada pikiran, menyadari pikiran kita, ya, menyadari mental formation yang ada di diri kita, maka kita ketika mau membuat pikiran kita senang, kita perlu mencari benih mental formation yang bagus yang ada di dalam diri kita. Sekecil apapun itu, tapi kita cari. Biasanya ada, ya. Biasanya diri kita, umumnya kita ada benih cinta kasih, welas asih, ya. Itu sudah ada dari sananya. Ketika suatu hari Anda sedang berjalan, kemudian melihat ada pengemis, lalu Anda tergerak untuk memberinya uang, walaupun nggak banyak, ya, 2.000 kah, 5.000 kah, ya, Anda tergerak untuk memberikan. Nah, itu adalah bukti bahwa Anda punya cinta kasih. Anda punya welas asih. Nah, itu mental formation yang bagus. Sesuatu yang dapat Anda bangkitkan, ya, perhatikan, ingat, dan semakin sering Anda beri perhatian, akan semakin besar welas asih Anda, semakin besar cinta kasih Anda. Ya. Kemudian tadi misalnya ketekunan. Tadi sebelum mulai acara ini kita ada ngobrol-ngobrol, ya. Saya tadi mau bilang begini, sebenarnya ada perkumpulan seperti begini, ini bagus. Ya, di dunia kita
di dunia profesionalitas kita yang selalu sibuk, mau bekerja, eh, cari nafkah, cari uang gitu ya. Ketika kita dapat meluangkan waktu untuk ikut acara seperti ini, ya ini sudah sesuatu yang bagus. Ini artinya ada benih ketekunan di dalam diri kita masing-masing. Dan terutama terhadap ya tentu mungkin saya terima kasih kepada Bu Santi ya yang ya tiap minggu selalu mengingatkan saya untuk uh, membantu isi acara ini ya. Terima kasih sudah dikasih kesempatan juga. Jadi ini adalah sesuatu yang mental formation yang baik. Jadi ketika kita diminta untuk menyenangkan pikiran kita, nah kita pikirkannya seperti gitu. Oh, ternyata saya orangnya konsisten ya. Oh, ternyata saya orangnya ada ya, saya ada baik hatinya. Nah itu kita menyenangkan pikiran kita. Dan itu kita juga menyirami benih-benih mental formation yang baik di dalam pikiran kita. Itu latihan ke-10. Latihan ke-11, saya konsentrasikan pikiran saya. Konsentrasikan pikiran saya artinya kita ini semakin memperhatikan sifat-sifat baik kita ya, yang terutama yang wholesome ya, yang mental formation yang baik, kita coba kuatkan, kita coba sadari lebih kuat, kita coba sadari bersama dengan nafas kita juga. Dengan demikian kita menjadi ada kesatuan antara pikiran, perasaan, nafas, dan tubuh kita. Ya, tubuh, perasaan, pikiran, dan nafas menjadi satu. Ketika pikiran, perasaan, nafas, dan tubuh ini menjadi satu, itu artinya kita mencapai sebuah konsentrasi yang sangat baik. Jadi konsentrasikan pikiran kita, konsentrasikan mental formation yang bagus ini dalam latihan yang ke-11 ini, sehingga pikirannya ini menjadi lebih kuat lagi dan menjadi lebih kuat lagi. Pikiran kita ini kita ini kan adalah pikiran kita ya. Dan ketika kita diminta untuk menyadari pikiran kita sendiri, jadi ini sebenarnya si pikiran ini menyadari si pikiran ini sendiri. Nah, ini sesuatu latihan yang sangat mendalam, sangat baik ya dalam hal meditasi. Di mana disinilah nanti akan semakin kuat latihan kesadaran kita, latihan awareness. Ya, pikiran kita menyadari, oh, kita menyadari pikiran kita sendiri. Mungkin ada yang pernah dengar ya, baru-baru ini, belakangan ini sedang lagi heboh-hebohnya AI, Artificial Intelligence, ya, yang bisa bikin teks lah, bisa diajak chat lah, bisa menggambar lah, dan sebagainya. Nah, ini sesuatu yang memang luar biasa sekali ya. Sesuatu kepintaran yang ditanamkan ke dalam mesin. Kepintaran. Ya. Intelligence. Lalu bedanya dengan kita adalah si mesin itu belum punya self awareness. Belum ya. Suatu hari mungkin. Dia belum punya self awareness. Ya, dia belum mampu menyadari diri dia sendiri.
Jadi dia punya pikiran, tapi pikirannya belum dapat menyadari pikiran dia sendiri. Itu bedanya dengan ketika kita belajar meditasi, kita berlatih meditasi, pikiran kita mencoba menyadari pikiran kita sendiri. Itulah akan muncul benih kesadaran. Itulah akan memperkuat benih kesadaran kita. Ya, jadi inilah yang selalu didorong ya, diarahkan oleh Sang Buddha untuk kita berlatih menguatkan kesadaran kita sendiri. Sehingga kita ya jangan jadi kayak mesin itu, ya pintar tapi tidak punya kesadaran. Ya, kita manusia punya intelligence, tapi kita punya kesadaran, kita punya self awareness. Dan kesadaran kita inilah juga yang akan terus-menerus menjadikan diri kita ada gitu. Jadi ketika saya mengkonsentrasikan pikiran saya ini menjadi semakin sadar, pikiran saya ini menjadi satu dengan pikiran, perasaan, tubuh, dan nafas. Itu menjadi satu. Setelah kita konsentrasikan, latihan yang ke-12, kita bebaskan pikiran kita. Nah, di sini artinya kita melepas lagi. Kalau Anda ingat, latihan 4 yang pertama itu tentang tubuh. Kita menyadari ada ketegangan di bagian tubuh kita, lalu kita lepaskan. Sehingga tubuh kita jadi rileks. Ya, rileks, enak. Lalu 4 latihan kedua, kita menyadari perasaan kita. Setelah kita sadari perasaan-perasaan tersebut, kita coba lepaskan. Lepaskan, jangan dipegang terus ya. Semakin kita pegang semakin kekeh, semakin ya akan semakin mengganggu juga. Apalagi kalau itu perasaan-perasaan yang tidak enak. Nah, sekarang pikirannya juga demikian. Baik itu pikiran yang bagus, mental formation yang bagus, atau mental formation yang tidak bagus, sama aja, lepaskan aja. Semua lepaskan, sehingga kita, ya boleh dibilang kayak kita mengosongkan pikiran kita gitu loh. Ya, kita tidak ada terpikir apapun, kita tidak memunculkan pikiran apapun lagi di dalam benak kita. Lepaskan. Belajar lepaskan semua pikiran. Oke? Jadi demikian saya mencoba menjelaskannya sesingkat-singkatnya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Dan bila nanti ada yang kurang dimengerti, mungkin kita boleh lanjutkan di sesi tanya-jawab, boleh ditanya. Ya, baik. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Santi. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Mungkin untuk teman-teman ada sebagian yang agak bingung ya, ini apa perasaan, apa pikiran, apa, tapi lebih baik kita gimana kalau kita sekarang latihan meditasi aja, kadang itu kita masukin aja dulu ke pikiran kita, nanti pada saat kita meditasi kita akan menyadarin, oh ini loh. Oh ini yang tadi dibilang, oh ini yang dibilang. Seperti itu ya kayaknya ya Romo ya. Benar. Jadi kita juga jangan terjebak dengan teori. Ya, itu kan tadi masih teorinya. Dan ketika kita mendengar teorinya itu, jangan dibingungin dulu, aduh nanti gimana lakukannya. Nanti lakukan aja. Ketika kita praktekkan, tentu kita ada kekurangan, ketidaksempurnaan, lalu kita ingat-ingat lagi, kita coba lihat lagi teorinya, lalu kita sempurnakan lagi. Nanti akan seiring dengan waktu, seiring dengan latihannya, ya prakteknya itu akan menjadi lebih sinkron dengan teori yang sudah didengar tadi itu.
Dan kemudian berhubung waktu yang terbatas juga, uh, uh, saya mungkin akan skip gini. Kita kan sudah sampai latihan ke-12. Saya mungkin tidak urut-urut dari 1 sampai 12. Tapi saya akan 1 sampai 4, kemudian saya skip yang 5 sampai 8. Saya langsung masuk ke 9 sampai 12. Ya, kalau enggak nanti Silakan. kayak kereta api itu terlalu cepat. Baik, silakan Mama. Ya, oke. Jadi silakan sahabat terkasih semua untuk mengambil posisi duduk yang nyaman ya. Boleh duduk di lantai, boleh duduk di kursi, silakan. Rilekskan badannya kita kita usahakan duduk dengan postur tubuh yang tegak. Ya, bahu juga jangan bongkok, kemudian leher lurus dan wajah juga menatap ke depan. Walaupun kita duduknya tegak, kita tetap duduknya rileks aja, duduk nyaman. Coba kita duduk sedemikian rupa sehingga kita dapat duduk dengan nyaman selama sekitar 20 menit ke depan. Saya akan memulai sesi meditasi kita dengan mendengar 3 bunyi genta. Silakan pejamkan mata Anda, rilekskan tubuh Anda, lepaskan semua pikiran-pikiran Anda. Kita memulai sesi meditasi kita. Kita sadari nafas kita. Nafas masuk. Saya sadari ini adalah nafas masukku. Nafas keluar. Saya menyadari ini adalah nafas keluarku. Menyadari nafas masukku. Menyadari nafas keluarku.
Napas masuk, nafasku menjadi pelan. Aku ikuti nafas masukku dari awal hingga ke ujung. Nafas keluar, nafasku menjadi dalam. Aku ikuti nafas keluarku dari awal hingga ke ujung. Ku ikuti nafas masukku, ku ikuti nafas keluarku. Nafas masuk, aku sadari tubuhku. Aku sadari ada ketegangan di bagian tubuhku. Nafas keluar, aku lepaskan ketegangan yang ada di tubuhku. Menyadari tubuhku, melepaskan ketegangan yang ada di bagian tubuhku.
Bernafas masuk, aku menyadari perasaan saya. Nafas keluar, aku menenangkan perasaan saya. Menyadari perasaan saya, menenangkan perasaan saya. Nafas masuk, saya sadar akan pikiran saya. Nafas keluar, saya sadar akan pikiran saya. Nafas masuk, aku membuat pikiranku bahagia. Nafas keluar, aku membuat pikiranku bahagia.
Nafas masuk, saya konsentrasikan pikiran saya. Nafas keluar, saya konsentrasikan pikiran saya. Konsentrasikan pikiran, konsentrasikan pikiran saya. Nafas masuk, saya bebaskan pikiran saya. Nafas keluar, saya bebaskan pikiran saya. Bebaskan pikiran saya bebaskan pikiran saya.
meditasi selesai, silakan Anda pelan-pelan membuka mata Anda, membuka lipatan kaki. Kita boleh gosok-gosok kedua telapak tangan, tempelkan di wajah, telinga, leher, boleh pijit-pijit badannya kalau pegal. Terima kasih sahabat terkasih semua sudah berlatih bersama. Dan bila ada yang ingin bertanya, silahkan, kita mungkin masih ada waktu sekitar 10 menit. Saya persilakan. Terima kasih banyak Santi. Romo, sangat luar biasa sekali latihannya. Teman-teman silakan nyalakan mic-nya kalau ada yang ingin bertanya atau mau tulis di chat, nanti saya bacakan. Boleh, silakan. Ada yang ingin bertanya? Nah, kalau nggak ada yang ingin bertanya, mungkin saya ingin bertanya ya. Pada saat Silakan. tadi ada di pikiran, dibilang pikiran dilepaskan ya. Maksudnya tidak, apakah pada saat itu kita tidak Dibebaskan. berpikir sama, ya bebaskan pikiran, kita jadi seolah-olah mengosongkan pikiran, tapi kita jadi bukan melepaskan, tapi bedanya sama mengosongkan, benar-benar mengosongkan kayak plong gitu kan, itu bukan meditasi, namanya ngelamun ya. Tapi ada jadi ke nafas lagi gitu ya. Antara Ya. nafas, antara plong benar-benar kagak merhatiin nafas, nggak merhatiin pikiran, nggak mikirin ngapa-ngapa, kok jadi kayak bengong gitu ya. Yang benar gimana sih? Harus Ya memang jadi benar seperti begitu pikiran saja. atau ke Memang nafas jadinya? Kan jadi ke nafas. sebenarnya kita plongkan saja. Karena tadi kan yang ke 11 kan, kita kan mengkonsentrasikan. Jadi ya ini kan sesuatu yang terjadi di benak kita ya. Jadi agak abstrak diilustrasikan. Jadi kalau kita bilang kayak kita kalau fisik ini kan kayak kita menggenggam sesuatu yang kuat nih, kayak kita konsentrasi, kita genggam sekuat-kuatnya. Lalu kalau disuruh lepaskan, ya lepaskan jadi lega. Nah, jadi agak dibalik dari kayak dikebalikan dari konsentrasi. Konsentrasi itu kan kayak kita butuh tenaga gitu untuk konsentrasikan, terus lepaskan. Berarti Jadi benar ya. lepaskan, bebaskan. Berarti pikiran tanpa Ya, kata-kata, mungkin istilahnya seperti ya, itu ya, ya. benar pikiran tanpa kata-kata, kosong. Saya tidak begitu suka memakai kata mengosongkan pikiran sih ya. Karena itu kurang tepat. Karena pikiran itu kan sebenarnya tidak dapat dikosongkan. Tapi mungkin kadang-kadang itu jadi lebih mudah untuk orang secara kita komunikasi ya. Tapi kalau versi panjangnya benar tadi Bu, pikiran tanpa kata-kata, hening, pikirannya hening, bebas, plong, hening, tapi tidak ada kata-kata. Ya, tidak ada kata-kata di pikiran ini, benar-benar ya tidak ada kata-kata, tidak ada kata-kata kayak oke, pikiran saya sudah kosong, saya tidak memikirkan apa-apa, nggak ada, hanya kosong aja gitu. Hanya menikmati saja gitu ya. Iya, iya Menikmati benar. keheningan gitu ya. Menikmati keheningan, menikmati ketenangannya itu. Kalau pada saat menikmati keheningan tersebut, kita jadi seolah-olah terpisah dari luar, atau kita masih mendengar luar tapi no respon. No respon. No respon ya. No respon. Ya. Kita ada suara apapun gitu kan, tentu kita masih mendengar. Kalau kita sebenarnya ketika kita tidur ya,
ketika kita tidur. Kalau ada suara, kita kan juga sebenarnya kita dengar. Hanya otak kita memilih untuk tidak merespon atau melumpuhkan responnya, sehingga kita tidak bereaksi kecuali suaranya keras sekali. Ya. Nah, demikian juga dengan meditasi, kita tidak merespon terhadap suara-suara yang muncul, yang ada, dan yang paling penting tidak mengomentari. Tidak mengomentari suara-suara yang ada. Kadang-kadang kan ketika kita mau meditasi ya, lalu ada suara, ada anak-anak lewat, bermain-main, hahaha gitu. Kalau kita tidak tanggapi, kita hening aja pikiran kita, ya sebenarnya sudah tidak apa-apa. Tapi kadang-kadang kita pikiran kita langsung menanggapi suara tersebut, lalu kesal, lalu mengomentari. Mengomentarinya kayak misalnya kayak, aduh ini anak-anak ini nggak tahu diri sekali, saya lagi meditasi di sini kok dia malah lari-lari di sini. Nah, ya kan? Ini orang tuanya bagaimana sih ini nggak bisa ngajarin anak gini. Itu komentar itu semua itu pikiran kita ya jadi ribut lagi gitu. Jadi Ya, ketika ya. kita hening pikiran kita itu ya sebenarnya mirip mengosongkan, tapi memang istilahnya kurang tepat kalau secara teknisnya itu bukan mengosongkan, tapi kita mengheningkan pikiran tanpa kata-kata. Ya, luar biasa sekali. Ada yang lain yang ingin bertanya, silakan lo ya. Ada? Silakan tulis di chat atau mau nyalakan mic-nya, silakan. Ada? Nah, mungkin bisa dijelaskan itu dari 1 sampai 12 itu kayaknya akan berlompat-lompatan ya. Benar nggak? Pada saat awal mungkin kita akan perhatikan nafas, terus pikiran akan keluar, akan nanti main di perasaan, nanti ada di main di pikiran, nanti ada di mengosongkan gitu. Apakah harus sesuai tahapannya, atau kalau pada saat kita pikiran eh, lagi monkey mind lah istilahnya ya, pada saat itu kita harus tarik kemana dulu, ke nafas atau langsung bisa oh ya kayak gini terus nanti langsung hening lagi tanpa kata-kata lagi, atau harus dari satu lagi nih, ayo sadarin dulu Ya, atas badan lagi, betul. ini lagi baru atas, atau langsung bet gitu bisa. Jadi ini kan guidance ya. Hmm. Guidance tidak jadi eh, aturan mutlak untuk tidak boleh dilompat, harus dilewati satu-satu, tidak demikian. Cuman biasanya kalau kita berlatih ya, meditasi, saya selalu sarankan kita lakukan 1 sampai 4. Itu usahakan tidak dilompat. Nah, setelah itu kalau ada perasaan yang muncul, ya Anda ingat latihan ke 5 sampai ke 8. Ya, ada perasaan gak enak, kesal, benci. Nah, Anda ingat latihan ke 5 sampai ke 8. Lalu praktekkan itu, lalu usahakan ketika sudah ke 8 itu kita lepaskan perasaan gak enak itu. Begitu juga ada pikiran-pikiran yang tidak menyenangkan, ya ada mental formation yang tidak bagus. Supaya kita tidak menyirami mental formation yang tidak bagus itu, kita mau menyirami mental formation yang bagus, ya kita lanjut, kita boleh ke latihan ke 9 sampai ke 12. Kita dari 1 sampai 4, lalu lompat ke 9 ke 12, boleh-boleh aja, tidak masalah. Kita 1 sampai ke 4, lalu ke 9 saja, 10 saja, nggak apa-apa juga. Itu hanya guidance. Ya, kalau mau lakukan 1 1 1 1 1 1 1 sampai 12 sampai 16, ya boleh-boleh juga. Kalau ada waktunya segitu lama. Tapi kalau tidak ada, paling tidak kita lakukan 1 sampai 4. Lalu kalau ada perasaan yang muncul, kita dapat melepaskan perasaan tersebut. Kalau ada pikiran yang tidak bagus yang muncul, kita dapat melepaskan pikiran tersebut.
Menarik sekali, tapi sayangnya waktunya sudah mepet sekali, udah tinggal 1 menit. Mungkin bisa kasih kata penutup atau kasih apa perlunya kita harus ikut untuk minggu depan untuk ke 6 apa ke 13 sampai 16 mungkin bisa silakan. Ya, saya kira eh, bagi yang ada tidak sempat untuk mengikuti yang latihan-latihan sebelumnya, kalau memang tetap mau ikut yang di nanti masuk ke 13 sampai ke 16, ikut saja, tidak masalah. Toh nanti kan masih dapat lihat di YouTube kalau ada yang ketinggalan, ya. Kemudian ini kan namanya juga kita latihan setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, mudah-mudahan kita semakin mengerti. Karena ini semua hanya akan dapat kita tarik manfaatnya setelah kita praktekkan. Ya, bukan melulu hanya mendengar teorinya saja. Mungkin demikian. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Romo Susanto. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga perbuatan baik kita hari ini, praktek Terima kita kasih. hari ini membawa kebahagiaan untuk semua makhluk. Semoga semua Sadu, sadu, berbahagia. sadu. Mohon maaf apabila ada hal tidak berkenan. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Makasih Romo. Cik Santi. Sampai jumpa di minggu Terima depan. kasih Bu Terima Santi. kasih ya. Sampai jumpa minggu depan. Ya, terima Terima kasih. kasih. Ya, saya izin live ya. Ya, makasih. Romo. Sampai ketemu minggu depan ya.